Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke sesi ketiga tentang mata kuliah manajemen, dasar-dasar manajemen. Kali ini kita membicarakan tentang manajer dan manajemen. Secara garis besar, kegiatan manajer dan manajerial sebagai berikut. Anggaplah kotak ini adalah suatu kegiatan manajer dan manajemen. Sebelah kiri ada konsep dan tanggung jawab. Sebelah kanan ada clerical dan teknis. Kotak ini kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, inilah tanggung jawabnya seorang manajer dan pekerja. Artinya, secara garis besar, manajer itu clericalnya sedikit, pekerjaan teknisnya lebih sedikit. Namun, konsep dan tanggung jawabnya sangat besar. Berbanding terbalik dengan pekerja. Ya. Semua kegiatan ini akan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Direksi. Ya. Apa yang dinilai adalah kinerja. Pedomannya apa? Yaitu pencapaian tujuan organisasi. Ini yang berkelanjutan sebagai motivasi dan kebijakan dalam kegiatan manajer dan manajerial. Dalam manajerial tidak lepas dari organisasi. Adapun asas organisasi adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Ya. Maka organisasi harus dirumuskan tujuannya. Harus ada pembagian tugas, ada pendelegasian kekuasaan, ada rentang pengawasan, dan ada tingkat pengawasan. Ya. Bisa juga, ya, sebelum sampai ke John A. Jones, syarat menyusun tujuan organisasi yang pertama harus spesifik, realistik, moderate risk, challenge, measurable, and time paced. Ya. Menurut John A. Jones, ya, ini disebutkan pedoman atau asas organisasi adalah SPIRO, yaitu specific, payoff oriented, intrinsical reward, realistic, dan observable. Dalam pembagian tugas, ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pekerjaan. Masing-masing tugas tiap bagian ada. Jadi tidak mencampuri kegiatan orang lain, namun tetap ada hubungannya. Kemudian ada delegasi kekuasaan antara atasan dan bawahan. Ini adalah pelimpahan. Ya. Pelimpahan, apa yang dilimpahkan? Tugas. Ya. Karena seorang pimpinan tidak akan bisa menyelesaikan semua kegiatan klerikalnya. Ya, inilah. Nah. Manajemen yaitu proses mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien dengan menggunakan orang lain. Prosesnya itulah serangkaian keputusan dan kegiatan kerja yang dilakukan secara terus-menerus. Istilahnya yaitu suatu pekerjaan, job, suatu jabatan, position. Ini tidak lepas dari
kedua hal ini. Ya, dalam istilah manajemen terkandung selalu ada di dalamnya ini. Filsafat manajemen, ya, asal katanya adalah Philein dan Sophia. Ya, Philein itu cinta, hasrat yang berkobar-kobar dan seterusnya. Sophia adalah kebijakan dan seterusnya. Jadi filsafatnya adalah hasrat, kemauan atau keinginan akan kebenaran sejati. Kalau menurut Mukijat, suatu sistem pemikiran yang menjelaskan gejala tertentu dan memberikan serangkaian prinsip untuk memecahkan problem yang ada hubungannya dalam pencapaian tujuan. Dalam unsur filsafat, satu, harus ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah beberapa nilai yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga, keyakinan pada pihak penganut bahwa nilai dan tujuan akhirnya adalah bernilai dan untuk dikejar. Nah, di sini ada filsafat manajemen, yaitu bagian terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan terhadap problem manajerial. Faktor-faktor dalam filsafat manajemen ini tidak terlepas dari kepentingan umum, adanya tujuan, tergantung pimpinan pelaksana, tergantung dari kebijakan, tergantung dari fungsi, ada faktor-faktor dasar, struktur organisasi, prosedur yang dilakukan, dan moral kerja. Ada pandangan sosial ekonomi. Menurut pandangan ini, tanggung jawab sosial manajemen jauh melampaui bukan hanya sekedar memperoleh laba, melainkan juga mencakup dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan. Menurut pandangan ini, zaman sudah berubah, harapan masyarakat berubah. Para manajer harusnya prihatin dengan maksimalnya pendapatan. Mereka harus menerima kewajiban sosial dan biaya-biaya yang menyertai. Dan ini adalah argumen-argumen yang mendukung. Yang disebut manajer ada beberapa tingkatan. Ya. Paling bawah adalah pekerja. Tingkat kedua, first line manager. Manajer tingkat pertama, manajer menengah, dan top manager. Top level manager menguasai peran dan kemampuan manajemen, memahami faktor eksternal, membuat keputusan jangka panjang. Keputusan dibuat berdasarkan proses analisis pengarahan konseptual